Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Paseh. Tadarus Alkitab kita bisa melanjutkan ya. Dan saya mengajak semua untuk mempersiapkan diri dan satu hati terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami lewat firman-Mu, sehingga kami mendapatkan rema dan itu bisa menjadi bekal kami dalam menjalani sisa hidup kami, sehingga hidup kami ini semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk, Bapak Ibu, kita siapkan diri kita. Kita buka Amsal pasal 10 ya. Perikopnya kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Sama-sama bersama saya. 3, 1, ya. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tapi yang menjadi kebinasan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Bagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai? Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi? Kalau kita baca tadi Bapak Ibu ya, ayat-ayatnya itu berisi banyak yang namanya hikmat ya, perkataan hikmat ya. Tentu kalau dibahas satu-satu ya bisa panjang, karena satu perkataan hikmat aja bisa didalami luar biasa ya. Jadi saya coba nanti akan membagikan apa yang tadi saya ingat saja ya. Apa yang ada di hati saya ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Dikatakan tadi kalau tidak salah, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Ini kan banyak nasihat-nasihat dari Salomo ya. Ya,
Perhatikan tadi ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Jadi orang yang rajin itu pasti nanti akan hidupnya jauh lebih diberkati secara materi tentunya. Orang yang malas ya pasti dia akan lebih miskin daripada orang yang rajin. Ya memang hukumnya seperti itu. Jadi orang yang banyak bekerja, orang yang kerjanya giat, orang yang sungguh-sungguh, ya kalau dia punya penghasilan dan akhirnya income lebih besar daripada yang malas, ya itu sudah sewajarnya. Ya. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kan ayat-ayatnya berhubungan dengan itu semuanya, ya saudara ya. Kemudian juga ada lagi kalimat-kalimat yang tadi menarik bagi saya ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, jadi orang yang memang kelakuannya bersih itu ya aman aja gitu. Meskipun ada orang yang zolim sama dia, tapi kalau orang bersih ya dia tidak akan banyak serangan gitu ya, karena orang yang mau menzolimi dia tidak punya bukti apa-apa gitu. Ya, dia akan bisa aman. Difitnah sih bisa aja, siapa saja ya, kan bisa memfitnah siapa saja. Hari ini kan orang bisa memfitnah orang dengan mudahnya, ya. Gampang sekali gitu memperkatakan kata-kata yang jelek, yang tidak benar kepada orang lain. Itu yang saya sering bilang, kalau kita mau mengkritik orang harus dengan data, jangan cuma asumsi, jangan cuma feeling, jangan cuma perasaan, ya. Nggak boleh begitu, ya. Ya kemarin dalam kampanye ya kan sudah selesai ya, udah pilihan pilpres juga ya. Dalam kampanye, dalam perpolitikan itu ada yang namanya negative campaigns, ada yang namanya juga black campaigns. Dalam ilmu politik, negative campaign itu hal yang wajar. Negative campaign itu jangan berpikir negatif itu jelek, ya. Negative campaign itu artinya misalnya ya ada dua lawan politik atau ada dua partai politik yang memperebutkan satu kursi misalnya. Kan mereka tidak mungkin dalam memperebutkan satu kursi itu saling memuja atau saling memuji satu dengan lainnya. Si A bilang, iya si B mah baik banget orangnya. Si B bilang, iya si A tuh juga luar biasa jujur. Nggak mungkin gitu dalam politik itu mereka saling memuji, ya. Karena kalaupun itu pujian itu benar, disembunyikan, itu politik kan begitu. Maka untuk memperebutkan satu kursi itu, dua lawan ini biasanya akan membuat narasi-narasi yang negatif. Dari apa? Dari banyak hal, ya. Misalnya dari masa lalunya lawannya, rekam jejak rekam jejak lawannya, kemudian juga program-program yang ditawarkan, itu yang dicari yang negatifnya. Jadi misalnya kayak di Pilpres kemarin, ya, misalnya ada salah satu capres yang kita tahu ya ini bukan rahasia umum lagi ya, udah menjadi rahasia yang bukan rahasia lagi, udah publik semua tahu dia dipecat dari tentara karena diduga dan juga divonis terlibat penghilangan beberapa aktivis, kan begitu ya. Itu bukan sesuatu yang fitnah kan, itu kan sesuatu yang fakta. Terus juga Mahkamah Konstitusi itu merubah undang-undang untuk meloloskan keponakannya. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi itu punya keponakan yang juga running jadi cawapres. Itu kan fakta, ya. Soal bagaimana penafsirannya, tapi itu berdasarkan fakta. Ada fakta ini, ya, terus oleh si lawan politiknya dipakai untuk menyerang dia. Tapi itu basicnya fakta. Makanya nggak pernah dibantah kan, nggak bisa dibantah gitu. Oh enggak, saya nggak dipecat TNI, orang dia dipecat faktanya. Oh saya tidak melanggar HAM, orang faktanya ada vonis bahwa dia melanggar HAM makanya dipecat. Ya. Ini kan sebuah fakta hukum yang belum dicabut atau belum diputihkan, itu masih ada, ya. Nah, ini namanya negative campaigns. Jadi membuat narasi politik yang negatif terhadap lawan jenis tapi berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan bukti. Dan itu dalam ilmu politik boleh. Itu memang sudah sewajarnya karena nggak mungkin positive campaigns. Nggak mungkin lawan politik itu memuja, memuji, memberikan apresiasi kepada lawan politiknya. Kalau begitu yang terpilih nanti lawan politiknya dong. Kan begitu. Maka negative campaigns itu dalam teori politik boleh. Yang melanggar etika moral itu namanya black campaigns. Black campaigns itu kampanye hitam. Kampanye hitam itu dasarnya fitnah, bukan data. Ya. Jadi lawan
politiknya itu punya keluarga yang utuh, punya istri, dibilang, wah dia punya selingkuhan di mana-mana. Ah, dia adalah orang yang sudah kawin cerai 5 kali. Tapi nggak ada tuh buktinya. Itu hanya fitnah. Ya, seperti dulu di Pilpres misalnya 2019, ada banyak fitnah kan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi itu anaknya komunis lah dan lain sebagainya, orang tuanya PKI dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Orang tuanya keturunan Cina lah dan lain sebagainya. Itu kan ya sampai sekarang paling tidak ada buktinya gitu. Jadi itu Pilpres 2019 itu penuh fitnah. Dan yang memfitnahkan lawan politiknya Pak Jokowi siapa? Yang sekarang justru didukungnya. Itu makanya logika saya itu nggak bisa terima. Sekarang ini Pak Jokowi justru dukung lawan politiknya yang dulu itu mengatakan dia adalah PKI, ya, dia adalah apa namanya Cina gitu ya, dengan tensi yang negatif ya saudara. Padahal itu fitnah semuanya kan. Paling tidak ada buktinya hari ini. Ya, apa dia tuh lulusan UGM-nya juga bohong ya, dia bukan lulusan UGM. Tapi kan sudah dibantahkan bahwa rektorat dan juga teman-temannya Pak Jokowi yang kuliah menjadi saksi bahwa Pak Jokowi lulus sarjana perhutanan itu kan. Kan dia di perhutanan kan. Jadi itu namanya black campaign. Nah, black campaign itu jelas nggak boleh, itu dosa. Itu fitnah. Dasarnya nggak ada, cuma menjelekkan orang berdasarkan ya tadi, bukti-bukti yang nggak ada. Itu namanya fitnah, black campaign. Itu yang membedakan. Nah, dalam politik kita, etika moralnya, black campaign itu nggak boleh, karena berdasarkan sesuatu yang nggak ada. Nggak ada faktanya. Cuma dibuat negatif untuk menjatuhkan orang. Tapi kalau negatif campaigns, itu boleh. Nah, ini yang belajar dari Amsal tadi. Itu yang disampaikan tadi, ya. Bahwa, apa namanya, bersih kelakuannya akan aman. Ya. Tapi kalau berliku-liku jalannya pasti akan diketahui ya. Orang kalau punya tipu muslihat atau menyembunyikan fakta, memakai topeng, ada waktunya lah nanti terbuka ya. Saya nggak mau lagi ngomong lagi lah ya. Faktanya apa namanya, saya merasa ditipu oleh seseorang yang menjadi pemimpin bangsa ini gitu ya. Dengan kelakuannya yang nggak saya prediksi ya. Dibilang cerdik, dibilang pintar-pintar, tapi dalam tensi yang jahat gitu kalau menurut saya ya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Toh saya sudah bersuara dan paling tidak saya menunjukkan posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan itu harus menyatakan sesuatu ya. Isi hatinya harus disuarakan, harus berani disuarakan. Ya kalau diterima apa nggak diterima itu urusan belakangan. Ya. Jadi Amsal ini juga meneguhkan bahwa apa yang saya jadikan prinsip selama ini ya benar gitu ya. Harus berkata dengan baik, bukan dengan sesuatu yang dusta gitu ya. Ayat 13 nih. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Jadi kembali apa namanya clear ya saudara ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berpengertian itu pasti apa namanya terdapat hikmat. Tapi kalau orang yang tidak berakal budi itu ada pentung di punggungnya yang akhirnya siap memukul dia dari belakang, terpukul dari belakang. Bahasa yang itunya tuh yang sering populer ditikam dari belakang. Cuma kalau pengertian ditikam dari belakang itu kan orang yang tidak kita duga itu melukai kita. Kita percaya sama dia tapi kita dikhianati. Itu kan makna dari idiom ditikam dari belakang. Tapi yang dalam Amsal ini ayat 13 itu ditikam dari belakang atau dipentung dari punggung itu ya dalam pengertian literal. Jadi harus punya pengertian, ya, harus punya hikmat. Dan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpikiran dengan objektif itu kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ya. Dia dalam satu sisi hebat, tapi kalau memang punya karakter yang seperti ini akan kelihatan di tempat lain. Inkonsisten gitu ya. Yang tidak punya prinsip, prinsipnya itu bisa berubah ya tergantung situasi kondisi. Ini adalah orang-orang yang namanya punya disebut orang yang pragmatis ya. Orang yang inkompetens ya, tidak berkompetensi ya. Orang yang pokoknya kalau sesuatu itu menguntungkan dirinya ya dia akan ambil itu, pragmatis. Cari cara yang paling menguntungkan dirinya. Akhirnya ya orang ini menelan ludahnya sendiri, bagi dia nggak apa-apa. Kalau saya sih dalam pengertian prinsip itu berusaha untuk dihindari. Tapi kalau ngomongin tafsir,
Saya berani nelen ludah sendiri karena bagi saya tafsir itu berkembang, ya. Penafsiran Alkitab itu berkembang. Mungkin dulu saya menafsirkannya A, sekarang saya bisa menafsirkan Z. Ya, dulu yang saya tafsirkan Z, hari ini bisa saya tafsirkan A. Bisa 180 derajat berubah. Kenapa? Karena kalau kita menafsirkan, semakin kita dewasa, semakin luas wawasan kita, semakin hubungan kita dengan Tuhan dekat, semakin bisa membaca dalam banyak hal, semakin bijaksana, dan seterusnya, seterusnya. Jadi memandang sesuatu itu penafsirannya bisa berbeda. Ya, ya. Kayak dulu zaman SD warna pelangi, ya, merah, kuning, hijau, kuning, merah, kuning, hijau, biru, ya. Pokok Mejiku Hibiniu itu kan. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang, warna pelangi nggak merahnya nggak merah bener, kuningnya nggak kuning bener gitu kan. Kalau kita amati bener, jadi kita ketika menjawab warna pelangi itu apa, kita mungkin sekarang ini akan berpikir panjang untuk mengatakan dengan tegas, oh warna pelangi itu ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Kita mungkin akan berpikir panjang kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena pada faktanya, ketika kita sudah punya wawasan luas, warnanya nggak merah kok, udah campur-campur semuanya. Semu merah iya, semu kuning iya. Artinya tidak kuning 100%, ada campur-campur, degradasinya kelihatan. Nah, ini yang kita katakan penafsiran orang terhadap sesuatu, itu di masa depan mungkin bisa berubah. Tapi kalau hal prinsip, itu mestinya orang tidak berubah. Dia akan terus konsisten dengan prinsip dasarnya. Ya. Bahwa misalnya kalau saya menafsirkan, saya berprinsip Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tuhan yang saya pahami ya, kurios Tuhan itu. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak berubah. Ya. Itu harus konsisten. Kenapa? Karena itu adalah dasar. Kalau saya tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka gugurlah semua yang saya pahami dalam iman Kristen itu. Karena itu dasarnya. Tapi Tuhan yang seperti apa, Juru Selamat yang seperti apa, itu kan penafsiran. Nah, maka tentu pemahaman saya Yesus Juru Selamat zaman saya TK, SD, sama sekarang tentu berbeda. Ya. Penafsiran Yesus itu kurios, Tuhan atau Tuan, di zaman saya TK, SD, sampai yang sekarang usia udah mendekati 50 tahun, pasti berbeda. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Kemudian juga ada nasihat tadi, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, tapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini yang harus dicermati juga. Sebesar apapun penghasilan yang kita bawa pulang ke rumah, kalau itu dihasilkan dari sesuatu yang fasik, dihasilkan dari sesuatu yang disebut dengan dosa, pelanggaran, ya, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, itu akan membawa kepada dosa. Tapi kalau upahnya itu kita bawa itu upah yang dari hasilkan pekerjaan yang benar, itu pasti akan membawa kehidupan. Ada sukacita di situ, ada multiplikasi di situ. Jadi mulailah sekarang ini ya, ketika bekerja dengan baik, sehingga diapresiasi berapapun itu berkat yang dari Tuhan memang. Dan kalau berkat dari Tuhan itu bisa bermultiplikasi yang tidak bisa kita bayangkan. Bayangin cerita 5 roti 2 ikan itu loh, saudara. Itu ketika diberikan oleh anak laki-laki yang tulus, itu bekalnya dia mungkin nggak bawa apa-apa lagi, dan dia terus memberikannya kepada murid Yesus, dan kemudian diberikan kepada Yesus. Itu ketika didoakan Yesus, diucapi syukur oleh Yesus, kemudian bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya masih 12 keranjang, 12 bakul. Jadi berkat berapapun yang kau bawa pulang ke rumah, kalau itu berkat yang didapatkan dari pekerjaan yang benar, maka itu akan membawa pada kehidupan. Bukan dirimu saja, tapi juga seluruh keluargamu. Jadi belajarlah untuk mencari rezeki dengan pekerjaan yang benar. Jangan culas, jangan nipu, jangan fitnah, ya. Jangan ngelakuin atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ini prinsip, saudara, prinsip dasar. Dan nggak semua orang bisa begini. Karena banyak orang yang penting punya penghasilan. Kalau melukai 1-2 orang, wajar lah, namanya juga di dunia ini. Tapi kalau kita mau memegang prinsip ini, kita bisa membawa pulang berkat dari hal-hal yang tidak melukai hati Tuhan. Ayat 17 juga tadi dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi bicara mengenai
pendidikan itu luar biasa. Dikatakan tadi, siapa yang memperhatikan didikan, ya. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu ya, siapa yang memperhatikan didikan, ya, menuju pada jalan kehidupan. Jadi kalau mau belajar, mau dididik, akan semakin kita menemukan yang namanya kehidupan. Tapi kalau kita mengabaikan teguran, teguran itu kan dalam perspektif orang menegur kita itu karena yang kita lakukan salah, ya. Emang ada orang menegur itu ya karena memang sirik gitu ya. Tapi kan dalam dunia ini teguran itu ya normalnya dilakukan oleh orang yang mengkoreksi kesalahan kita. Ya kalau kita merasa benar ya kita tinggal berargumentasi saja. Karena bisa saja pola pikir atau sudut pandangnya berbeda. Tapi kalau kita setelah berpikir kita salah ya kita terima. Nah, orang yang tidak menerima teguran, tidak mau mengabaikan atau mengabaikan teguran orang, itu akan tersesat. Ya. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, orang sering mengumpat gitu ya. Ya, biasanya orang-orang mengumpat tuh orang yang emosional, ya. Orang yang berkata-kata tanpa bisa mengendalikan dirinya, itu ngeri banget tuh, ya. Kalau kita seperti itu atau pemimpin seperti itu, ya. Terus juga ayat 22 tadi dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Ya, kita susah payah kayak apapun, bekerja jumpalitan kayak apapun, ya tidak akan membuat kita kaya dalam artian holistik. Bukan kaya uang saja, tapi kaya segalanya. Kaya sukacita, kaya damai sejahtera. Kan seringkali saya sampaikan ya, banyak orang berlimpah harta tapi tidur saja tidak nyenyak. Banyak orang berlimpah harta tapi merasakan segala sesuatu aja tidak nikmat. Ya, itu kan berarti kan orang-orang seperti ini ya yang disampaikan oleh Alkitab tadi ya, oleh Amsal tadi ya, bahwa kalau bukan dari Tuhan ya nggak akan membuat kita kaya gitu. Kaya dalam artian yang holistik ya. Kalau mau kaya cuma uang doang ya nyuri aja lah, ngerampok aja lah, korupsi aja lah ya. Ya kalau memang tujuannya seperti itu, kalau korupsi jangan nanggung-nanggung, karena korupsi berapapun hukumannya juga ya bisa kita atur lah gitu ya. Bahkan saya pernah bercanda sama orang, dan bahkan dalam satu khotbah saya juga saya pernah bilang gitu soal hukuman terhadap koruptor di Republik ini. Itu kalau kita korupsi ya, itu uang yang dihabiskan ketika kita dipenjara, ketika ditangkap ya, dengan hasil korupsi kita masih bisa membuat kita hidup kemudian hari. Makanya sekarang ini koruptor tuh nggak pernah takut, saudara. Nggak pernah takut. Paling hukumannya nggak sampai 10 tahun. Makanya korupsinya jangan 1 juta 2 juta, sekalian aja puluhan miliar gitu. Ya. Jadi kalau ketika kita keluar kita masih punya simpenan uang gitu. Dan ini yang terjadi kan, banyak orang di luar sana seperti itu. Nah, tapi ya tadi korupsi kayak gitu kan tidak akan membuat kita kaya. Di penjara meskipun cuma beberapa tahun kita kehilangan damai sejahtera sukacita. Terus bagaimana juga keluarga kita yang tentu malu lah kalau punya keluarganya yang, atau orang tuanya atau anggota keluarganya yang distempeli koruptor. Ya makanya tidak akan membuat kaya nantinya. Mungkin hartanya tetap akan ada, tapi nggak akan membuat kaya gitu ya. Jadi itulah yang harus diperhatikan tadi ya. Bagaimana nasihat dari Salomo ya yang nuliskan Amsal ini. Kemudian ada ayat 27 tadi saya ingat, takut akan Tuhan memperpanjang umur tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan tuh bukan berarti aduh saya takut. Kalau takut terus, ketakutan dalam artian yang harafiah, nggak akan membuat kita umur panjang. Kan takut itu dampaknya khawatir, cemas ya, deg-degan dan lain seterusnya. Nggak mungkin umur panjang. Tapi takut akan Tuhan di sini artinya adalah benar-benar berusaha untuk melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Yang kita kerjakan tuh berusaha untuk yang terbaik lah, yang memang firman Tuhan katakan. Nah kalau kita seperti itu, Alkitab akan mengatakan umur kita panjang. Karena berarti kita tidak punya dendam, tidak punya benci, ya. Kita tidak pernah memfitnah orang, ya. Kita selalu memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita selalu jujur, adil, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh itu orang yang seperti itu pasti akan panjang umur. Juga ayat-ayat yang lain tadi ya,
Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Ya, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan bahwa di dalam Amsal ini kita belajar banyak Bapak Ibu. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang memiliki sikap yang benar. Dan yang mengajar kita di sini adalah Salomo. Orang yang sepanjang hidupnya asam garam dunia itu sudah benar-benar bukan cuma diicip tapi ditelan bulat-bulat, karena dia pernah mendapatkan hikmat luar biasa, pernah juga kehilangan hikmat karena tergoda oleh duniawi, tapi di akhir masa tuanya dia kembali menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Amsal ini ditulis ketika dia sudah tua. Maka kata-katanya kata-kata bijak, kata-kata nasihat, kata-kata yang berusaha dia sampaikan kepada anak mantu cucunya, dalam hal ini kita secara rohani, supaya kita menjadi orang yang benar-benar hidupnya baik di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa bahas satu-satu kalimat, saya nggak bisa bahas ayat per ayat tadi, karena Amsal Salomo tuh padat sekali. Maka Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di rumah Amsal Salomo. Kalau ada yang mau dipertanyakan dari kalimat itu, kalimat yang ada di dalam Amsal Salomo, nanti bisa di-sharing kepada saya. Memang dalam minggu kemarin, minggu berkat, minggu sore ya, program minggu sore bersama Pase, itu saya off-kan karena ibadah pagi saya pindah ke malam. Saya lagi cari waktu kapan saya bisa live lagi. Mungkin minggu depan saudara ya. Per minggu depan saya akan ada live lagi. Live minggu sore saya rubah mungkin di hari apa. Bapak Ibu bisa ikuti. Makanya di subscribe channel YouTube ini. Karena setiap saya nanti live, kalau Bapak Ibu subscribe, nanti pasti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa saya lagi live. Nah, live-nya tinggal apa yang saya bahas nanti ya. Atau program apa yang kita akan share di dalam pelayanan digital ini. Dan kalau Bapak Ibu subscribe dan juga sudah menjadi member ya, semua materi-materi di channel ini bisa dibagikan. Kami punya member untuk belajar akhir zaman ya. Saya lagi membahas soal peralatan perang akhir zaman atau perang akhir zaman. Ya, ini tadi upload ya, mestinya sudah terupload ketika program ini naik dan sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan ngebahas topik akhir zaman lainnya. Itu membernya berbayarnya nggak sampai 20.000. Kalau Bapak Ibu lagi mau belajar tentang teologi, saya sudah mengajar banyak tentang doktrin atau teologi sistematika. Mungkin minggu ini, Jumat dan Sabtu besok, saya akan selesai mengajar soal teologi proper atau teologi tentang Allah. Jadi itu juga berbayar, nggak sampai 50.000 per bulan. Jadi ada yang memang untuk member, ada yang free untuk siapa saja. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan informasinya atau notifikasinya, bisa subscribe link ini supaya setiap kami upload, Bapak Ibu langsung tahu, oh ini yang akan disampaikan oleh GKI Doi. Demikian ya, semoga Bapak Ibu diberkati, dan kalau diberkati lebih lagi bisa dibantu share juga link ini agar orang lain juga belajar banyak bertadarusan Alkitab bersama dengan kita ya. Dan minta tolong dukung doanya agar program ini semakin berarti, semakin bermakna, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Ya, jarang sekali di akhir zaman orang yang mau belajar Alkitab, orang yang mau belajar Alkitab, orang yang mau merenangkan Alkitab itu semakin sedikit. Karena banyak hal. Saya nggak berharap saudara seperti itu. Jadilah yang sedikit itu, sehingga ketika sedikit kepekaan kita akan Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga kalau ada waktunya Tuhan terjadi, kita sudah siap. Gitu ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar banyak tentang Amsal 10. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami percaya malam hari nanti kami semua tidurnya diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di Tadarusan Alkitab besok ya. Dan terus semangat dalam Tuhan, terus pertahankan imanmu, bahkan tumbuhkan imanmu, supaya semakin hari kita semakin punya iman yang tak tergoyahkan. God bless you. Sampai jumpa besok.